Teman-teman peserta PPG dimanapun berada, kali ini saya akan memaparkan satu aspek penting di PPG tahun 2021 ini, yaitu tentang penilaian. Jadi teman-teman peserta PPG wajib mengetahui ini sebelum terlambat. Oke, nah untuk itu, demi kemajuan kita bersama, bagi yang belum, silakan di-subscribe, bantu share, dan jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di komen. Nah, untuk penilaian di PPG tahun 2021, kita lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi LMS, yang kedua dari sisi UKM PPG. Dari sisi LMS, itu ada 5 aspek. Yang pertama itu adalah penilaian di hasil analisis materi, yang kedua itu adalah penilaian di analisis materi ajar bidang studi, kemudian yang ketiga itu penilaian di perancangan pembelajaran, yang keempat itu adalah penilaian di uji komprehensif, kemudian yang kelima itu adalah praktek pembelajaran. Nah, untuk di penilaian pertama, itu teman-teman, itu ada beberapa jenis, yaitu adalah di hasil analisis materi, kemudian ada penilaian refleksi atau jurnal ya, kemudian ada penilaian kehadiran dan partisipasi dalam diskusi, kemudian ada penilaian keaktifan diskusi dan penyelesaian LK, kemudian ada penilaian tes sumatif untuk modul 1 sampai modul 6, kemudian ada tes sumatif untuk modul pedagogi, kemudian ada penilaian unggah materi ajar, termasuk juga adalah penilaian materi ajar yang telah direview. Itu ya teman-teman. Nah, untuk di perancangan pembelajaran itu ada 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian hasil identifikasi masalah dan rencana aksi, kemudian ada penilaian dokumen rancangan pembelajaran, kemudian ada penilaian pelaksanaan peer teaching. Ya. Kemudian yang keempat, untuk penilaian komprehensif itu ada 2. Penilaian komprehensif oleh dosen 1 dan penilaian komprehensif oleh dosen 2. Sedangkan untuk praktek pembelajaran ataupun PPL itu ada beberapa penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian proses PPL pertama, 2, dan ketiga, baik oleh dosen maupun oleh guru. Yang kedua itu adalah penilaian produk praktek pembelajaran ke-1, 2, dan 3. Baik oleh dosen maupun oleh guru pembimbing. Kemudian yang ketiga itulah penilaian aktivitas pembelajaran PPL 1, PPL 2, PPL 3, baik oleh dosen maupun guru pembimbing. Kemudian yang keempat itu adalah penilaian laporan, baik oleh dosen maupun oleh guru pembimbing. Ya, nah dari 5 ini saya akan rangkum menjadi total di masing-masing sub ini. Jadi ada penilaian hasil analisis materi, ada penilaian pendalaman materi, kemudian penilaian rancangan pembelajaran, ada penilaian komprehensif, dan penilaian PPL. Itu diambil secara total-total. Kemudian nilai ini akan digabung menjadi nilai akhir di LMS. Begitu teman-teman ya. Berikut saya kasih contoh. Saya download ini teman-teman semua ya. Lengkap sekali ini penilaiannya. Ya, saran saya teman-teman harus mengecek apakah semua penilaian itu ataukah semua produk yang teman-teman sudah upload atau teman-teman sudah kerjakan apakah sudah mendapat nilai dari instruktur. Nah, kalau ada yang belum, teman-teman silakan konfirmasi ke admin kelas ataukah langsung ke dosen pengajarnya. Ya. Yang kedua, teman-teman jangan hanya berpikir nilai saja. Proses di LMS itu juga sangat penting. Semua terikot di LMS. Silakan perhatikan time span di file Excel. Artinya, saya ingin mengatakan bukan nilai UP saja yang menentukan. Nilai di LMS ini menentukan. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan. Nggak usah perhatikan itu nilai di LMS. Terutama juga bagaimana teman-teman itu adalah aktif di dalam menu diskusi. Jadi semua ada waktunya itu. Ya.
Semua terikut. Jadi kalau teman-teman lengah, jadi walaupun besar nilainya, ternyata teman-teman hanya mengikuti 50% di LMS, saya yakin teman-teman tidak akan lulus. Ya. Berikut ini file time span yang ada di file Excel. Nanti silakan teman-teman minta di admin masing-masing kelas. Ya. Jadi di sini saya ingin mengatakan, teman-teman jangan sekedar diskusi saja. Sekali post dan komen diskusi teman-teman selesai. Jangan hanya seperti itu. Lihat waktu yang diperlukan. Contoh seperti ini, diskusi di review materi yang sulit dipahami dan miskonsepsi, itu menitnya adalah 30 menit. Jadi teman-teman harus diskusinya 30 menit. Jangan sekali bertanya, sekali jawab selesai. Saya yakin teman-teman nanti tidak akan lulus. Ya, karena ini ada hitung-hitungan waktunya. Meskipun nilainya saudara besar, tetapi prosesnya teman-teman hanya sedikit mengikuti, ya saya tidak jamin itu ya teman-teman semua. Berikutnya, yang kedua adalah penilaian dari UKM PPG, ya, yaitu uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. UKM PPG ini ada dua, yaitu adalah ada uji kinerja atau diistilahkan dengan UKIN, yang kedua ada uji pengetahuan atau diistilahkan dengan UPI. Uji kinerja atau UKIN ada dua, ada UKIN pembelajaran dan ada UKIN portofolio. UKIN pembelajaran ini adalah menilai RPP, termasuk juga menilai pelaksanaan pembelajaran atau istilahnya PP. Sedangkan portofolio itu menilai penelitian, ya, atau karya tulis teman-teman, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan karya inovasi. Ya. Untuk UKIN pembelajaran, saya sudah buatkan juga videonya, silakan lihat di channel saya. Judulnya itulah Lulus UKIN Pembelajaran UKM PPG 2021. Untuk RPP, teman-teman harus menyiapkan satu RPP beserta lampilannya. Upload ke sistem. RPP inilah RPP baru, bukan RPP peer teaching, bukan RPP PPL. Yang kedua, untuk pelaksanaan pembelajaran itu adalah praktek mengajar. Teman-teman itu direkam, diedit, durasinya adalah kurang lebih 30 menit. Silakan diunggah ke YouTube channel masing-masing. Linknya teman-teman harus copy ke UKM PPG. Seperti ini teman-teman semua. Nah, ini ya, ini dashboard untuk penilaian di UKM PPG. Ya, saya ini crop nama pesertanya ya. Di sini ada nilai portofolio, ada nilai rencana pembelajaran, ada nilai pelaksanaan pembelajaran. Jadi teman-teman jangan anggap enteng ini UKM PPG untuk UKIN pembelajaran. Yang kedua, di UKIN itu adalah yang tidak kalah penting, itu adalah UKIN portofolio. Silakan juga teman-teman seperti apa itu UKIN portofolio, simak videonya di channel ini juga. Judulnya itulah video lulus UKIN portofolio PPG 2021. Portofolio ini menilai penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru ya, teman-teman apakah mengikuti seminar, lokakarya, ataupun workshop, termasuk juga karya inovasi. Jumlah skor dari keempat komponen portofolio ini nanti akan diubah menjadi skala 100. Ya, nanti hasil penilaian portofolio ini akan digabung dari hasil penilaian UKIN pembelajaran. Nanti akan menjadi seperti ini. Nilai UKIN itu adalah 6 kali skor praktek pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Ini menjadi nilai UKIN. Keterangannya adalah nilai UKIN bisa diskor jika portofolionya tidak kosong, ya, atau skor portofolionya tidak boleh kosong. Silakan teman-teman siapkan. Seperti apa itu? Silakan tonton video lulus UKIN portofolio PPG 2021 di channel ini. Ya. Berikutnya, terakhir itu adalah uji pengetahuan. Nah, teman-teman, untuk uji pengetahuan atau istilahnya UP, teman-teman bisa download di alamat website ukmppg.kemdikbud.go.id. Ya, teman-teman itu silakan download kisi-kisinya, pelajari kisi-kisinya, kemudian cari contoh-contoh soal yang membahas uji pengetahuan atau istilahnya UP. Nah,
Gimana ini dilakukan UP ini? Nah, UP ini dilakukan secara online. Tetapi bukan berarti online dari rumah masing-masing, bukan. Tetapi dilakukan secara online di universitas penyelenggara UPI. Teman-teman harus datang ke universitas penyelenggara UPI dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, informasinya adalah untuk UPI itu ada 120 soal. Waktunya kurang lebih adalah 180 menit. Soalnya adalah pilihan ganda. Soalnya itu diacak, tidak akan ada sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tetapi kita bisa memilih sendiri nomor soal yang ingin kita kerjakan. Karena ini berbasis online, sudah dikasih tanda yang sudah dikerjakan, yang belum dikerjakan, waktunya tinggal berapa menit, itu sudah ada nanti tampil di layar komputer. Nah, teman-teman, ya silakan siapkan juga. Teman-teman harus lulus uji pengetahuan. Nah, saya sudah buat juga di channel ini, silakan ya, yang mau pembahasan soal IPA untuk PPG guru kelas SD, silakan disimak. Kemudian untuk soal matematika juga untuk guru kelas SD, silakan disimak. Jadi saya bahas per permuatan ya, sehingga teman-teman tidak akan bingung lagi, terutama di IPA sama matematikanya. Begitu teman-teman, kira-kira ya, sekali lagi ada 2 penilaian di LMS, yang kedua adalah penilaian UKM PPG-nya, baik UKIN maupun UP. Jadi teman-teman jangan berpikir hanya UP yang menentukan, jangan. UKM, PPG, UKIN pembelajaran itu ingat, besar sekali juga penilaiannya. Di pembelajaran termasuk juga di portofolio. Ingat, tidak boleh kosong. Jadi jangan main-main. Ya. Berikutnya juga itu di LMS, jangan main-main. Tidak hanya nilai, tetapi partisipasi teman-teman di dalam diskusi secara asinkronus itu sangat penting. Oke, begitu kira-kira teman-teman, ya silakan diikuti. Kalau teman-teman nggak percaya, nggak usah diikuti, tapi kalau percaya silakan diikuti dan dilaksanakan. Saya yakin teman-teman akan dapat kemudahan, dan saya berdoa teman-teman lulus untuk PPG tahun 2021 ini. Sekali lagi, silakan bantu share. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komen. Saya berusaha untuk menanggapi. Terima kasih teman-teman semua.